dan berdoalah bersama dengan aku selama 1 jam aja. Itu saya sebetulnya masih nggak ngerti waktu itu, tapi saya tahu ada pandemi, tapi belum ngerti betul ya. Saya terus bicara soal itu. Tapi setelah melihat ini, waduh, saya maaf kalau mesti sedikit merubah ini. Saya nggak tahu sebenarnya Pak David yang diperlukan di mereka itu sebetulnya pelajaran apa seharusnya gitu ya. Tapi pagi hari ini saya cuma ingin menekankan aja apa yang sudah saya sharingkan beberapa minggu yang lalu gitu ya. Cuman poinnya di sini lebih sebetulnya lebih pada apa yang terjadi sebetulnya kalau kita tuh terpanggil gitu ya. Karena ini lebih membahas tentang bagaimana khususnya ya, apa pesan Tuhan gitu ya buat kita semuanya yang terpanggil. Jadi lebih ke arah situ karena saya melihat demikian banyak hal-hal yang berubah ya. Saat ini banyak sekali perubahan. Saya sampai agak sedikit ya bingung juga. Devotion saya sampai berubah semua. Saya banyak devotion sekali itu adik-adik ngerti apa di devotion saat teduh ya Pak ya? Iya, saat teduh Saat teduh renungan. artinya. Ya karena kejadian-kejadian ini luar biasa sekali ya. Bayangin aja kita lockdown ini nggak tahu nih seharusnya sampai tanggal 20 ini. Tapi dengar-dengar akan diperpanjang lagi karena masih belum menurun ya. Meskipun vaksin sudah digalakkan dan lain-lain, masih belum menurun. Bisa ya ngeri juga sih kadang-kadang ngelihat gitu ya. Cuman Tuhan mengatakan sesuatu yang lain ya. Nah itu yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini. Meskipun saya tidak membahas detailnya gitu gimana, tapi saya akan share aja pagi hari ini, yaitu mengenai Tuhan itu sebetulnya sudah berpesan kepada kita semuanya. Itu yang akan saya sharingkan pagi hari ini. Oke, tapi sebelumnya saya belum tahu apakah mereka sudah siap semuanya. Sudah siap, tinggal berdoa dulu Pak. Sudah. Ya, silakan mereka berdoa. Selamat pagi buat kalian semuanya. Luar biasa pagi ini. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, pada pagi hari Tuhan kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Kau berikan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan memulai setiap pelajaran kami pada pagi hari Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Biarlah kami bisa menyerapi setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami ya Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jaringan yang kami gunakan saat ini ya Tuhan, jaringan segala internet Tuhan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa, kami mulai setiap pelajaran hari ini, kami serahkan setiap waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Luar biasa. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom Pak. Shalom Pak, selamat pagi. Udah kelihatannya cukup ini ya. Gimana di sana ya? Kalau di sini betul-betul jalan-jalan sudah sepi karena kota-kota banyak yang ditutup ya. Jalan-jalannya sepi. Kemudian juga kalau lihat pertambahan yang korban-korbannya bukan main ya. Bisa satu hari mencapai puluhan ribu ya untuk Indonesia. Terutama di Jawa ya. Terutama di Jawa. Di Jakarta aja bisa sampai 25.000 lebih dalam satu hari ya. Itu yang terpapar ya. Meskipun dan yang ada beberapa negara lain yang melarang penumpang dari Indonesia mendarat di sana. Betul. Ada banyak yang tertutup sekarang buat Indonesia karena secara resmi juga kita sudah dimasukkan kepada zona merah katanya. Zona merah ya. Itu luar biasa. Ya, tapi harus kita doakan sungguh-sungguh ya. Saya juga berharap semuanya bisa berdoa, terutama yang di Pulau Jawa ini, Jawa dan Bali ini, kota-kota kita sekarang tambah luar biasa. Tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin lebih menjelaskan kepada kita ya.
Jadi sebenarnya saya tadi mengatakan dalam renungan-renungan saya pagi-pagi banyak sekali perubahan ya. Karena kemudian diingatkan sekali bahwa kita ini sekarang dalam masa peperangan sebetulnya. Peperangan, cuman musuhnya nggak kelihatan. Karena musuhnya itu adalah si penguasa-penguasa di udara, atau dengan jelas dikatakan si iblis ini ya, yang luar biasa. Kita nggak tahu penyerangannya luar biasa, dan untuk itulah kemudian pagi hari ini saya ingin share tertentu ya, khususnya kita sudah tahu bahwa ada pilihan, ada panggilan, ada kemudian kita diperlengkapi, kita disiapkan, dan kemudian juga dikuatkan dan kemudian diteguhkan ya. Cuman kadang-kadang kita lupa, atau kita kemudian bertanya-tanya, apa benar bahwa kita itu adalah panggilan daripada Tuhan, dan apakah benar kita itu adalah pilihannya gitu ya. Karena kadang-kadang kita merasa apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk itu saya ingin mengambil beberapa ayat dari firman Tuhan hanya untuk menegaskan saja ya. Karena ayat-ayat ini sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu sebetulnya sudah dipilih dan dipanggil jauh sebelum kita mengerti, ya, jauh sebelum kita tahu. Ya. Contohnya kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Di sini Rasul Paulus dengan jelas sekali mengatakan tugas ini kuberikan kepadamu. Bayangin aja, jelas sekali ya. Rasul Paulus adalah satu rasul yang luar biasa memangnya, sehingga dia bisa berani mengatakan tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Jadi kalau kita bisa membayangkan bahwa pada saat-saat itu Rasul Paulus mewakili Tuhan sendiri, dia mengatakan bahwa tugas ini aku berikan kepadamu, Timotius anakku. Jadi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Tugas ini diberikan kepada anak-anak Tuhan. Diberikan kepada orang-orang percaya terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ini menjelaskan sekali bahwa ini sudah terjadi sebetulnya sebelum kita mengerti pun sebetulnya sudah diarahkan. Karena itu kita dipilih ya. Kita tuh sudah diarahkan. Nah, kemudian dikatakan supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau melakukan itu dalam pekerjaanmu sehari-hari tanpa mengerti sebetulnya ya. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kemudian saya bertanya, bagaimana dengan saya sendiri sebenarnya? Kok kayak ini begitu bunyinya ya? Seakan-akan padahal saya terus terang aja, saya udah bersaksi berkali-kali. Saya dilahirkan oleh keluarga di kota kecil tentunya yang bukan Kristen. Meskipun orang tua saya tidak melarang sama sekali. Tapi saya bukan orang yang dilahirkan dari orang yang religius gitu ya. Jadi saya mulai memikir kita karena persoalan-persoalan ini, kemudian maksudnya persoalan pandemi ini, saya kemudian memikir dan melihat ke belakang. Kok bisa ya? Kenapa ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan saya baru mengerti betul. Ketika mulai saya pikir-pikir, iya, dari kecil saya itu dipelihara oleh Tuhan. Cuman gara-gara apa? Gara-gara orang tua saya yang tidak religius, orang saya maksudnya yang bukan Kristen itu, ayah saya itu mengatakan seperti ini. Pokoknya kamu mesti menjadi orang yang baik. Cuman itu aja kata-katanya. Kalau kamu jadi orang yang baik, kamu pasti akan dipelihara atau diberkati oleh Tuhan. Kata-katanya seperti itu aja. Dan saya kan sebagai anak-anak sebetulnya kan nggak begitu mengerti menjadi orang yang baik. Tapi saya kemudian betul-betul di dalam arahan itu dipelihara oleh Tuhan. Sebagai contoh aja ya, sebagai contoh yang sederhana. Saya baru mengerti belakangan ini ya. Kenapa saya itu tidak bisa merokok? Aneh, padahal keluarga saya keluarga perokok semua. Bahkan
om saya itu punya ini pabrik rokok bahkan. Bayangin, saya maaf bicara sedikit, ayah saya merokok, bahkan mama saya merokok, adik saya merokok, dan saya punya kakak tiri merokok juga. Jadi satu rumah itu sebetulnya merokok sebetulnya. Cuman saya nggak bisa. Dan itu saya nggak terpikir waktu itu, malah saya kesel banget rasanya. Kenapa kok aku nggak bisa ya? Karena setiap kali coba dengan merokok, waduh saya nggak tahan, batuk-batuk, udah macam-macam yang terjadi, mukanya merah dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya nggak berani deh, saya nggak lakukan itu. Nah, saya tidak bisa minuman-minuman keras. Ini kan aneh sekali. Padahal tugas saya dalam perjalanan saya, kehidupan saya diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Sebagai suatu dalam pergaulan sebagai seorang marketing khususnya, itu kan pergaulannya orang-orang yang kita tahu, kita mengerti seperti apa. Tapi saya nggak bisa minuman keras. Sampai istri saya pernah, kok bisa sih? Padahal istri saya ya dia bisa, tapi maksudnya dia cuma minuman seperti anggur merah dan lain-lain seperti itu aja ya. Tapi saya nggak bisa sedikit pun terkena alkohol. Dan waktu istri saya menyaksikan sendiri waktu itu, saya diundang oleh seseorang, kemudian tanpa saya sadar, saya dikasih satu jus gitu ya. Saya pikir, jus ini enak rasanya ini ya. Saya minum aja. Nggak taunya jus itu beralkohol. Langsung seketika itu juga saya sesak napas, nggak bisa bernapas. Sampai istri saya, tuan rumah juga bingung, baru tahu. Padahal saya udah tahu, saya udah mengatakan, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ada banyak hal lainnya yang saya nggak bisa melakukan itu. Aneh sekali saya pikir-pikir ya. Sekarang baru saya memikirkan bahwa Tuhan itu pasti mempersiapkan. Karena itu untuk adik-adik yang ada di tempat ini, perhatikan hidupmu juga loh. Lihat kehidupan kamu. Karena pilihan dan panggilan itu ternyata sudah dilakukan Tuhan jauh hari sebelumnya. Artinya bahkan sebelum kita lahir pun mungkin sudah ditentukan oleh Dia. Karena itu dengan jelas sekali di sini Rasul Paulus berani mengatakan tugas ini. Karena dia mengalami juga. Rasul Paulus sendiri mengalami. Dia orang yang membenci bahkan pengikut Kristus itu ya. Aliran Kristus ini dia benci banget. Tapi bisa begitu bertemu, dia bisa menyadari bahwa dia dipersiapkan untuk itu. Bagaimana dia belajar religius dengan baik sekali, tapi religius itu ternyata salah. Dalam hal ini, saya katakan, dalam hal ini, Farisi maupun Saduki dan lain-lain, dia belajar detailnya, tapi ternyata itu salah. Karena nggak menuju kepada panggilan yang Tuhan inginkan yang sebenarnya. Jadi kita bisa mulai melihat gitu ya. Coba lihat di ayat 19-nya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Nah dari sini kita bisa melihat kenapa kadang-kadang iman kita itu kadang-kadang gampang sekali diprovokasi oleh si iblis. Kita tuh kadang-kadang menjadi murid-murid aja lah contohnya, menjadi tidak percaya, bahkan bukan tidak percaya, kurang percaya aja. Tuhan sudah mengatakan waktu mereka ada di kapal diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu kerasnya, dan mereka kebingungan dan ketakutan. Kemudian Yesus mengatakan, kenapa kalian kurang percaya? Masih kurang, bayangan pengikut Kristus bersama-sama dengan Kristus sampai dikatakan kurang percaya. Demikian juga waktu si Petrus berjalan di air, udah dengan tenang sekali. Begitu ada suasana kiri kanan, bahkan ada angin aja lah sedikit ya, dia udah tenggelam dan dia ketakutan sekali. Dan Tuhan angkat dia. Jadi dalam masa pandemi ini betul-betul satu serangan dari iblis itu untuk menggagalkan atau menghancurkan iman kita, seperti dikatakan orang menolak hati nuraninya yang murni itu kandas iman mereka. Jadi saya mulai memikirkan, karena itu maaf ya kalau hari ini saya nggak berbicara khusus mengenai satu pelajaran, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang saya rasakan setelah kita ngalamin. Meskipun saya udah ngalamin banyak hal di luar pandemi, tapi dalam pandemi ini apa yang saya lihat ada banyak sekali orang-orang kemudian mulai ketakutan, cemas,
khawatir, itu sangat, bahkan dikatakan sampai paranoid. Paranoid kita semua tahu ya, sangat ketakutan gitu ya. Kenapa? Karena iman mereka tanpa sengaja digerus ya oleh hal-hal yang dari luar ini. Sehingga hati-hati. Makanya Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, bahkan setiap saat berdoalah bersama dengan aku. Artinya kita bergumul dalam renungan dengan firman Tuhan. Jadi dalam hal ini kita mulai memikirkan, iya ya, kalau ayat 20 itu cuma beberapa orang aja. Yang akhirnya si Rasul Paulus itu mungkin ya dengan melihat sesuatu itu dia tahu sekali. Akhirnya dia serahkan kepada iblis, dikatakan gitu, supaya mereka jerah. Jadi dia tuh mengingatkan saja sebetulnya supaya mereka jerah. Saya baru mengerti bagaimana beberapa orang yang tadinya nggak tahu, nggak mau tahu, bahkan ya seperti Paulus sendiri menghujat Tuhan, katakanlah ya. Tapi ternyata disitulah Tuhan bekerja sehingga dia baru ketika dia kemudian bertemu dengan Tuhan tidak bisa bicara, ya kan? Kemudian dia tiba-tiba cuman gelap aja, nggak bisa melihat gitu aja. Ya, baru dia jerah. Artinya jerah di sini adalah kaget gitu ya, kaget jerah. Iya, kenapa seperti itu? Baru kemudian dia mengerti betul. Jadi dalam hal ini saya ingin mengencourage kalian, menguatkan kalian ya, bahwa kalian ini, puji Tuhan, kalian ini anak-anak yang muda, yang luar biasa, yang Tuhan sudah panggil, sudah pelihara. Tapi ingatlah, pada saat-saat seperti yang sekarang ini, yang saya alami saat di pandemi ini, ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya ingatkan terus. Ingatlah bagaimana Tuhan memelihara kalian. Bagaimana tanpa sadar, mungkin waktu saya nggak suka, nggak bisa merokok. Saya nggak bisa, saya jengkel banget, nggak bisa minuman alkohol. Ada banyak hal yang lain saya nggak bisa gitu ya. Saya bengkel banget sebetulnya pada waktu itu. Tapi sekarang saya baru mengerti. Tuhan kadang-kadang memberikan sesuatu arahan. Ya, sampai suatu ketika saya pun jerah. Ya kenapa? Karena pada waktu itu saya sudah merasa jadi orang Kristen, ikut gereja dan seterusnya ya. Tapi saya masih banyak sekali dikuasai oleh apa? Keduniawian, dalam arti kata saya dikuasai oleh kesombongan, bahwa saya bisa bekerja dengan baik, bahwa saya diberkati. Wah, saya luar biasa saya pikir. Tapi Tuhan kemudian membuat kita diizinkan oleh Dia supaya kita jerah. Ketika kita mengalami dalam bisnis itu, kita mengalami dalam usaha itu berkali-kali, banyak sekali kemudian kegagalan sampai kebangkrutan, maka kita tiba-tiba ingat, mulai mencari Dia lagi. Dan di situ Tuhan bekerja, dan kemudian jelas sekali Tuhan mengatakan pada saya, ayo kamu ikut. Dan saya mulai terus sampai dari mulai hari itu sampai hari ini, bahkan ketika Dia panggil saya sepenuh waktu, saya masih juga dalam bahasa Jawanya itu ngeyel, gitu, apa itu pokoknya ngengkel atau apa tuh, melawan terus lah. Bukan melawan, bukan tidak mau, bukan. Tapi ada terus pertanyaan, kesombongan itu masih ada. Kesombongan itu masih nempel dalam diri saya. Masa hal yang penting gini Tuhan nggak bicara langsung dengan saya sih? Kenapa mesti lalui hamba-hambanya? Jelas di sini sekarang. Timotius itu melalui hamba Tuhan, Tuhan cara menguatkannya, cara memanggilnya, itu melalui Rasul Paulus. Jadi saya mengerti betul sekarang ya, bahwa Tuhan itu betul-betul sudah mempersiapkan kita dari awal. Tidak ada yang kebetulan bahwa kalian semua ada di sini. Coba kita lihat sekarang ya. Ini satu gambaran awal aja. Coba kita lihat ke Yosua. Kita melihat ke Yosua. Karena Yosua ini juga luar biasa kan. Coba pikirkan aja. Yosua ini adalah satu-satunya yang mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Musa, dan dia luar biasa setianya kepada Musa, dan dia tahu bahwa luar biasanya Musa itu adalah ketika dikatakan ketika pada waktu itu Yosua disuruh bertempur dengan orang Amalek. Waktu itu kan aneh sekali. Yosua ini siapa sebetulnya gitu kan ya.
Dia kan salah satu aja dari anak muda pada waktu itu, sebetulnya sangat muda sekali yang ikut dengan Musa sebetulnya. Dia ngikutin, karena itu pada waktu di Padang dia masih mungkin anak-anak, mungkin bahkan dia belum lahir sebetulnya. Tapi ada dia lahir dan dia mulai ngikutin semua perjalanan itu. Dia masih muda sekali. Tapi Musa itu memang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian menyampaikan kepada Yosua, Yosua, kamu itu luar biasa, kamu itu pahlawan. Yosua nggak ngerti siapa dia. Dia nggak diajarkan untuk menjadi seorang pahlawan perang gitu, apalagi enggak. Zaman itu hampir sekali dia cuma masih ngikutin dan melihat. Tapi kemudian waktu diserbu oleh Amalek, Yosua mengatakan seperti ini. Maaf, Musa mengatakan seperti ini. Kamu bawa beberapa, artinya orang-orang yang mau berperang. Ingat loh, pada waktu itu bangsa Israel itu baru keluar dari perbudakan ya, baru dalam perjalanan ya. Tentunya mereka itu bukan orang-orang yang akan jadi pahlawan-pahlawan untuk bertempur, bukan. Dan diserbu oleh Amalek yang betul-betul orang perang gitu ya, orang-orang yang betul-betul dikatakan dilatih untuk berperang sebetulnya. Dan jumlahnya banyak lagi mereka. Sedangkan jumlah yang dibawa oleh Yosua nggak banyak. Kalau kalian baca dari kitab Yosua itu kita tahu sekali ya. Tapi Musa kemudian mengatakan, Yosua, kamu pahlawan. Kamu yang maju ke depan. Kamu pimpin orang-orang ini. Dan Musa bilang, saya akan naik ke atas ke gunung. Dia bawa tongkatnya, dikatakan, saya akan naik ke atas, nanti kalau kamu berperang, saya akan melihat dari atas, dan saya akan mengacungkan tangan saya. Seakan-akan gitulah, mengacungkan tangan dengan tongkatnya seperti itu ya. Maka Yosua tuh nekat aja. Karena dia tahu siapa Musa. Dia berani. Dan kalau melihat peperangan itu, aneh banget. Ketika Musa mengangkat tangannya, Yosua menang. Dengan jumlah yang kecil, maksudnya pahlawan dia, musuhnya berat, Yosua menang. Tapi begitu Musa turun tangan, Yosua kalah. Ya, jadi saya nggak ngerti, bayangin peperangan yang model gimana itu ya. Bisa seperti itu kejadiannya. Sampai akhirnya Musa harus ditopang oleh Harun dan Hur untuk mengangkat tongkat itu, untuk menunjukkan, ini loh, ya, ini loh aku, ini loh aku, seakan-akan begitu ya. Dan itu adalah suatu hal yang ditunjukkan jelas sekali kepada Yosua. Sehingga dia tuh akhirnya menjadi percaya betul. Imannya itu langsung kuat sekali. Oh, Tuhan beserta dengan saya juga, bukan cuma dengan Musa. Musa cuma melihat dari atas dan juga mengangkat tongkatnya aja. Ternyata aku disertai oleh Tuhan. Dan dia menang. Jadi disitulah kita mulai mengerti ya. Kita mulai melihat bahwa penyertaan Tuhan itu memang panggilan itu luar biasa sekali. Kenapa si Musa tidak memilih yang lain? Kaleb misalnya. Kaleb juga orang yang luar biasa. Tapi nggak dipakai untuk memimpin. Enggak. Jadi saya sudah mengajar ini beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana kita akhirnya diminta untuk menjadi pemimpin. Ya kan? Meskipun mulai dengan mengembalakan domba-domba Tuhan, seakan-akan itu kan. Tapi itu memimpin berarti. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan Yosua. Dikatakan kuatkan ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba perhatikan. Tuhan bicaranya dengan sederhana sekali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan itu jelas sekali melihat hati Yosua yang setia, yang taat kepada Musa, yang sungguh-sungguh nggak memperhatikan apapun juga. Kalau Musa sudah memberikan perintahnya, dia akan jalan. Bahkan ketika dia menjadi pengintai bersama dengan Kaleb, ada 10 orang ngaco, balau segala macam ceritanya. Yosua dan Kaleb yang mengatakan, enggak begitu kalau Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti menang. Jelas sekali di sini bagaimana Yosua itu begitu taat bakti, karena itu Tuhan memilih dia. Karena Tuhan mempersiapkan dia. Karena itu kita sekarang mengerti kata-kata seperti kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Yang kita jaga betul. Kalau kita belajar dan mengikuti apa yang Tuhan mau, hati kita, perhatikan. Tuhan tidak melihat tampang fisik kalian. Tapi Tuhan melihat apa yang terjadi ialah, apa saudara?
hati kalian. Demikian juga, saya nggak mengerti waktu itu. Saya nggak tahu bahwa dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya terjaga, hati saya jadi terjaga sekali dengan kata-kata ayah saya yang mungkin memang Tuhan sudah pakai ayah saya mengatakan, kamu harus jadi orang baik. Itu nempel di dalam diri saya. Saya jaga betul, saya mesti jadi orang baik, saya mesti jadi orang baik. Meskipun istilah baik itu secara duniawi sekali kan masih kan, nggak ada kata yang mengatakan jangan berdosa, itu nggak ada. Cuman jadilah orang baik. Jadi saya mau mengambil kesimpulan sendiri. Orang baik itu ternyata saya nggak bisa merokok. Maaf bicara, bukan yang merokok jelek atau jahat, bukan. Tapi paling tidak saya menjaga hati, saya menjaga bait Allah yang ada dalam diri saya tanpa saya sadari. Kemudian nggak bisa minuman keras. Aneh banget sebetulnya. Tapi saya kemudian merasakan ini. Ketika kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu betul-betul seperti dalam perjalanan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu yang paling perlu. Hati yang menempel kepada Tuhan, hati yang seperti Yosua taat setia kepada panggilan Tuhan. Sebab itu dikatakan engkaulah yang akan memimpin. Jelas sekarang dikatakan kamu loh, aku akan menunjuk kamu memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Artinya janji Tuhan itu tepat sekali. Karena itu sangat saya selalu menyarankan, bagus sekali memang kita semuanya belajar. Bagus sekali karena kalian terpanggil sekali luar biasa untuk memperlengkapi kalian dengan demikian banyak pelajaran-pelajaran. Cuman kadang-kadang ingat, ambil waktu untuk tahu betul janji Tuhan secara spesifik buat Anda apa. Janji Tuhan dengan perjalanan kehidupan Anda itu apa sebetulnya. Karena itu penting banget. Coba perhatikan ayat 7-nya. Kembali dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kemudian dengan sungguh-sungguh kamu harus bertindak hati-hati sesuai dengan apa saudara? Hukum Tuhan. Kita sudah jelas tahu. Kita tahu apa seluruh hukum Tuhan itu sebetulnya. Karena kita sudah belajar dari perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, jelas sekali bahwa Yesus menyimpulkan dengan hukumnya sangat sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas sekali. Jelas sekali disimpulkan dengan sederhana sekali oleh Tuhan Yesus. Tapi coba perhatikan diri kita. Saya pun harus mengakui, kadang-kadang masih untuk menjaga hati ini sulit seperti hari-hari ini. Kenapa? Kemudian saya mengatakan, aduh, melihat ini, saya bicara, saya khotbah, jangan khawatir, jangan cemas, dan seterusnya. Tapi melihat suasana, ini seakan-akan peperangan ini, saya lagi dibombardir gitu ya, dengan berita-berita media, Facebook maupun apapun juga lah, WA apapun juga, berita-beritanya membuat kita kemudian, aduh, ya Tuhan kenapa ya? Di mana ya? Jadi kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan yang salah? Enggak sama sekali. Kita sedang dipersiapkan, itu yang penting, dikuatkan, diteguhkan, bahkan nanti akan dikokohkan oleh Dia. Karena itu apapun juga yang kita alami, kita harus percaya terus bahwa kita ada bersama dengan Dia. Karena itu dikatakan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Inilah yang dikehendaki oleh si iblis. Penyesatan. Iblis itu cuma, saya baru-baru ini mendengar, mungkin Anda juga mendengar bagaimana seorang bekas gereja setan gitu ya, kemudian bertobat dan kemudian diwawancarai oleh Deddy Kobucher. Ya, dia kata, kamu kan bekas orang, tapi dia sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan dipakai sebagai orang dalam stand up comedy yang pertama yang luar biasa dan luar biasa kayaknya ya. Kemudian si Deddy Kobuser tanya, kamu kan tadi katanya pernah jadi gereja setan, benar diakui. Nah, kenapa kok kamu sekarang bertobat? Dia cerita, saya karena jelas sekali, dia katakan jelas sekali Tuhan sedang mempersiapkan saya. Tapi masa mempersiapkan kamu harus ada di gereja setan? Justru supaya saya tahu taktik dan cara-cara Tuhan.
Kemudian ditanyakan, jadi kalau gereja setan itu menyembahnya siapa? Lucifer atau siapapun? Enggak, dia bilang, jangan salah. Gereja setan tidak menyembah kepada siapa-siapapun juga. Tapi gereja setan tujuannya adalah menghujat Tuhan. Hanya satu itulah yang menjadi tujuan utama. Bagaimana caranya bisa menghujat Tuhan. Itu kata-kata yang saya kaget sekali. Nggak ada istilah namanya menyembah setan, itu nggak ada. Tapi dia mengatakan, kita tuh cuma diajarkan, diarahkan bagaimana kita bisa menghujat Tuhan. Jadi sesuatu yang luar biasa sekali. Sesuatu yang kemudian mengingatkan saya, iya benar. Cara-cara iblis sekarang ini mempengaruhi kita agar kita kemudian tidak percaya atau paling kurang percaya lagi kepada Tuhan. Di sini dikatakan itu berarti sudah mulai mengarah kepada nggak percaya itu ya nggak suka, ya mulai nggak suka, mulai apa ragu-ragu. Hati-hati itu akan terperosok sampai akhirnya seperti tadi di ayat terakhir daripada 1 Timotius 1 yang ayatnya yang ke-20. Bagaimana mereka itu dikatakan userahkan kepada iblis. Jadi mereka itu jadi berantakan sekali di situ. Ya, kita teruskan ya. Kemudian dikatakan oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau perhatikan beruntung. Kata-kata ini sederhana sekali. Beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi nggak akan merasa rugi. Nggak ada kerugian kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam hal ini. Beruntung dikatakan seperti itu loh. Coba ayat 8. Janganlah engkau melupakan. Nah, setelah tadi dikatakan kamu bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Kemudian dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa bergumul terus dengan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Jelas di atas saya dikatakan, ya, bertindaklah hati-hati. Nah, supaya bertindak hati-hati dikatakan caranya seperti ini. Sesuai dengan yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu, kembali dikatakan perjalananmu. Kalau yang tadi ayat yang ke-7, kemanapun kau pergi, nah sekarang perjalananmu akan berhasil. Bukan cuma beruntung, berhasil. Dan engkau sekali lagi akan beruntung. Suatu penjelasan yang sederhana kelihatannya ya. Tapi kalau kita perhatikan benar, saya mulai merasakan ini. Perjalanan kehidupan saya. Iya benar juga. Bagaimana saya nggak masuk akal kan? Pada waktu saya harus sepenuh waktu. Itu kondisi saya sangat jelek secara ekonomi. Secara ekonomi sangat jelek. Ada banyak hutang-hutang perusahaan ya, bukan hutang saya. Hutang-hutang perusahaan yang harus saya selesaikan. Tapi Tuhan minta sepenuh waktu. Saya memikirkan sekarang. 4 tahun bergumul sekali. Bagaimana menyelesaikan semua itu dengan baik, tapi bagaimana tetap juga menjadi hamba Tuhan. Enggak terpikir bagaimana kita dimaki-maki orang. Bagaimana kita bahkan didatengin oleh debt collector dan lain-lain. Bagaimana kita harus menghadapi semua itu. Tapi dikatakan, asal kamu tidak menyimpang, kamu bergumul terus dengan firman Tuhan, engkau akan berhasil. Dan itu yang saya lalui. Setelah 4 tahun, beres semuanya. Bahkan saya tanda petik mendapat penghargaan dari bank, dari leasing, mendapat seakan-akan kamu orang baik lah. Seakan-akan kamu betul-betul menyelesaikan dengan baik. Padahal nggak tahu bagaimana saya babak belurnya dalam menghadapi itu. Harus menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan memberikan suatu hal yang kan saya udah cerita waktu dulu. Bagaimana pada waktu saya mulai sepenuh waktu itu. Kemudian Tuhan meminta saya untuk ada di barisan yang namanya Yayasan Peduli Indonesia. Karena 98 itu Indonesia masuk dalam krisis yang cukup berat. Ekonomi terutama. Dan di situ kemudian pastor saya, senior saya, Pastor Jamie, mengatakan, ayo kita kasih makan gratis yuk ke orang-orang. Karena memang mereka nggak bisa makan, terlalu susah sekali. Dan saya, ya aja, oke, ayo. Saya mengumpulkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, artinya pendeta dari gereja-gereja macam-macam, ada 60 gereja yang
yang saya kemudian bisa hubungin dan saya ajak untuk ayo kita kasih makan gratis di tempat kalian masing-masing. Dan kebanyakan mereka itu adalah gereja-gereja yang ada di pinggir-pinggir, yang ada di pokoknya untuk menjangkau orang-orang yang lemah seperti itulah. Itu yang saya undang dan kita bicara. Dan sebenarnya saya nggak mengerti, saya iya aja. Tapi waktu kemudian saya mulai menghitung-hitung, oke, kalau yang makan katakanlah 60 gereja ini, nggak usah banyak-banyak, 100 orang aja yang makan, 60 gereja kali 100, udah lumayan juga kan? 6.000 orang loh akan makan. Dan bukan cuma sehari, kita akan makan percobaan seminggu, makan gratis. Waduh, saya kemudian mulai, nanti gimana ya, uangnya gimana ini ya? Karena semua gereja tentunya tanya, dari mana? Kita mau sekali, kita senang sekali, tapi uangnya dari mana? Mereka gereja-gereja ya, maaf bicara, adalah gereja-gereja yang sungguh-sungguh melayani orang-orang yang katakan di terpuruk lah, seperti itu. Dan itu adalah perjalanan kehidupan, dan saya mulai memikirkan, dan saya mulai menyadari, iya, kenapa pada waktu itu tiba-tiba pada saat terakhir ada kiriman uang dari luar negeri, terutama dari Amerika. Kok bisa loh? Tuhan begitu menunjukkan dengan jelas sekali. Asal kamu nggak menyimpang, kamu lurus aja, percaya aja. Di sini jelas sekali iman kita memang diuji terus. Pada waktu itu kan pertanyaannya bagaimana kita udah nekat-nekat ngumpulin orang, kemudian bagaimana kita bisa membayar semua itu. Itu semuanya sedang diuji terus, diperlengkapi oleh Tuhan untuk dikuatkan. Toh kelihatan pada akhirnya ada uang datang. Dan setelah itu semuanya berjalan dengan beres. Ya saya sudah saksikan itu hari-hari pertama. Hari-hari pertama kita cuma melakukan di Jakarta saja. Itu minggu-minggu pertama itu. Dan ternyata waktu saya hitung, nggak tanggung-tanggung. Jakarta dan sekitarnya tentunya ya, ada 100.000 orang. Total semuanya. Dalam waktu 1 atau 2 minggu. 100.000 orang bisa makan gratis. Waduh, saya juga kagum. Oh, terus pastornya bilang, ayo kita kembangkan yuk, jangan di Jakarta aja. Saya mulai menghubungi tempat-tempat lain. Baik itu saya menghubungi Surabaya, karena saya kenal banyak orang di Surabaya. Kemudian ya, mengundang juga hamba-hamba Tuhan dari Surabaya juga. Kemudian kita lakukan juga di Bandung, Semarang, dan seterusnya. Dan setelah sekian tahun, saya nggak ngerti, 2 tahun kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun, kita hitung-hitung. Ternyata yang makan gratis itu 4 juta. 4 juta dari mana? Jadi kelihatan sekali di sini perjalananmu akan berhasil. Sederhana sekali. Ya, ayat 9 kembali diingatkan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan apa saudara? Kecut dan tawar hati, dan ini yang terjadi gitu loh. Seperti sekarang ini, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah ngikutin terus gini ya. Apa nggak kecut hati kita ketika mendengar semua berita-berita yang luar biasa, terutama berita-berita inilah yang repot ya. Demikian cepatnya sehingga kita tahu di Indonesia berapa, di Jakarta berapa, karena pandemi ini. Belum lagi tentang nanti di kota kita sendiri berapa. Belum lagi karena saya harus lockdown di Cirebon, dan kan ada mama saya dan ada anak saya yang di Jakarta. Belum lagi saya mendengar dari mereka, wah yang tadinya RW kita, RW di Jakarta itu sudah hijau, artinya sudah 0 gitu ya, nggak ada. Tiba-tiba anak saya, aduh kita jadi merah lagi sekarang, karena ada 10 orang, 11 orang yang mulai di RW itu ya, kemudian mulai meskipun tidak di RT kita, tapi di RW kita bertumbuh dan berkembang. RT kita pun juga ada, tapi sudah sembuh, dia bilang katakan gitu. Nah, saya bertanya-tanya kemudian, apakah kita nggak jadi kejut kalau mendengar semua itu? Apakah kita nggak jadi tawar hati? Artinya Tuhan di mana ya? Mengapa kok ini terjadi ya? Ya itulah yang saya alami. Tapi kembali lagi, maaf, hari ini saya terpaksa bicara soal ini yang sebetulnya tidak ada di agenda saya. Saya masih ingin mempersiapkan sesuatu pelajaran yang lain yang saya sebetulnya ingin merundingkan juga dengan David ya. Tapi tiba-tiba saya harus mengatakan seperti ini. Jadi apa kesimpulannya? Mari kita lihatlah. Apa yang menjadi kesimpulan kita sekarang?
tugas itu diberikan kepada anak-anak Allah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadi pilihannya, termasuk Anda semuanya. Ingatlah itu. Itu diberikan kepada Anda. Kalau tidak, saya percaya Anda nggak akan ada di sini. Karena Anda sedang dipersiapkan untuk itu semua. Dan yang kedua, hati-hati. Tuhan hanya melihat hati. Jangan pikirkan, aduh saya kok nggak dilahirkan di tempat orang kaya. Oh saya kok, maaf bicara, misalnya ada kelemahan-kelemahan tubuh, karena hal ini, karena hal itu ada. Atau, saya kok nggak jadi orang yang kayak Gilbert Umuendong. Wah, punya fisik yang luar biasa, dan kemudian bisa bicara dengan luar biasa. Ingat, Tuhan cuma melihat hati Anda, bukan melihat fisik Anda. Dan yang ketiga, ini semua sudah ditentukan dari awal. Bahkan ada yang pakai hamba Tuhan memberikan nubuatan-nubuatan, percayalah. Ya, tentunya kita harus tahu siapa hamba Tuhannya itu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan hanya dibuat-buat atau lu buat aja. Tapi perhatikan, karena ini perjalanan kehidupan kalian. Kemudian yang keempat, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hatimu yang diperlukan harus diteguhkan. Yang kelima, kita tuh dipanggil dan kemudian dipilih dan dipanggil untuk tugas tertentu. Nanti Anda akan tahu sekali. Saya juga nggak ngerti bagaimana saya pertama kali waktu bertobat kedua kali. Artinya itu saya betul-betul mengenal Tuhan Yesus itu. Saya cuma dipakai untuk tugas di dalam para pengusaha aja. Bagaimana menjangkau para pengusaha. Saya dipersiapkan untuk belajar Bible study. Saya dipersiapkan untuk belajar teologi dengan benar. Saya dipersiapkan untuk bagaimana masuk ke dalam misi. Saya dipersiapkan semua. Tuhan kasih semuanya. Bagaimana kemudian ini yang nantinya saya kepingin sekali bicarakan dengan Anda. Bagaimana kemudian saya diarahkan untuk kepada keluarga-keluarga. Karena banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Dan dari situ kemudian saya dipanggil lebih jelas lagi untuk sepenuh waktu. Dan akhirnya untuk betul-betul bisa menggembalakan yaitu domba-domba Tuhan. Artinya mereka yang dititipkan kepada saya. Itu suatu perjalanan kehidupan. Dan yang terakhir, dan ya jangan lupa, semua itu nggak akan terjadi kalau kita nggak bergumul terus dengan firman Tuhan. Percayalah, ini penting sekali. Cobalah kita belajar dan terus. Kita nggak akan ada berhentinya. Memang kita harus terus belajar sampai saatnya Tuhan memanggil kita. Jangan menyimpang. Nah ini yang saya ingin katakan, jangan menyimpang ini apa? Bahwa kita tuh diperhadapkan dengan penguasa-penguasa udara. Lawan kita sekali lagi bukan physically, bukan doktrin-doktrin orang-orang tertentu gitu ya. Tapi lawan kita itu adalah si penyesat itu. Karena itu kita mesti hati-hati. Kita harus belajar benar supaya kita betul panggilan Tuhan itu kita lengkapi dengan firman Tuhan yang menempel dalam diri kita. Bagaimana Tuhan mempersiapkan kita. Ya, bertindaklah hati-hati, sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, ya tadi, jangan kecut dan jangan tawar. Ini dua hal ini terjadi terus. Ingatlah, dalam perjalanan kehidupan kalian nanti, ingat hal ini. Begitu kalian mulai, aduh kok nggak enak ya, kok rasanya Tuhan kemana Tuhan? Wah, kita mulai berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hari-hari ini, saya betul-betul Tuhan mengajarkan kepada saya. Karena beberapa teman dekat saya, bahkan yang sangat tanda petik sangat rohani, hamba-hamba Tuhan sangat rohani, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan waktu saya mulai bertanya, Tuhan kenapa? Saya belajar dari dia banyak sekali. Dan khususnya dia seorang dokter, bukan dokternya doktor, bukan. Dia sudah dipanggil ke sana kemari khusus untuk membicarakan soal COVID ini. Justru dia kemudian panggil Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kenapa, dan kenapa? Itu sebetulnya arah yang paling jelas sekali. Kemudian kita mulai tawarkan, Tuhan kenapa? Hati kita mulai, kenapa? Pertanyaan kenapa itulah yang why itu bahaya sekali sebetulnya. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya otoritas penuh. Kita harus merasakan itu.
Jangan kecut dan jangan tawar hati. Jadi dari kesimpulan ini ada 3 hal yang penting saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya, yaitu 3 hal penting ini adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memperlengkapi kita. Tujuan Tuhan kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Tujuan Tuhan kita diperhadapkan dengan penguasa-penguasa yang ada di udara. Supaya kita belajar. Supaya apa? Supaya perjalanan kita berhasil. Dan kita beruntung, nggak ada ruginya. Jangan dipikir. Ketika saya melihat hamba Tuhan, satu hamba Tuhan, baru saja dipanggil oleh Tuhan, saya mengatakan, aduh kenapa dia baik sekali, dan dia orang misi. Dia betul-betul orang yang misi. Kemudian apa yang terjadi? Saya betul-betul pada waktu bertanya, kemudian muncul kesaksian dari seseorang yang menyertai dia. Saya nggak tahu itu apakah itu istrinya, apakah itu pokoknya orang dekat sekali. Dia mengatakan seperti ini. Saya sebut aja hamba Tuhan itu A. Dia mengatakan, kamu benar-benar mengakhiri perjalananmu dengan luar biasa. Kenapa? Karena sebetulnya dia tuh cuma butuh oksigen pada waktu itu. Dan ada seseorang kemudian memberikan oksigen itu kepada dia. Tapi bukannya dipakai oleh dia, diberikan kepada satu anak yang ada di dekat dia, yang juga mengalami kena COVID ini, dan juga membutuhkan oksigen. Justru oksigen yang dia perlukan diberikan kepada anak itu. Dan saya baru aduh, inilah cara Tuhan ini. Cara Tuhan menunjukkan bagaimana orang yang betul-betul hatinya nempel dengan Tuhan. Sampai pada saat terakhir, ini teman saya ini masih muda sekali. Usianya baru, kalau nggak salah 50 sekian. Luar biasa. Dan dia juga dipakai Tuhan luar biasa. Saya sering mengundang dia untuk bicara di tempat saya di Cirebon, tapi kaget saya mengatakan. Tapi pada saat seseorang kemudian bersaksi mengatakan, ini orang luar biasa. Pada saat-saat yang begitu gawatnya, begitu sebetulnya perjalanan dia tuh cuma butuh oksigen aja. Udah pasti dia lewat karena semuanya artinya lewat itu mengatasi semua penyakit ini karena kondisi dia cukup baik sebetulnya. Cuma justru oksigennya diserahkan kepada anak itu. Sehingga dia justru sebetulnya memberikan yang terbaik. Yaitu anak itu akhirnya selamat. Itulah kesaksiannya. Dan anak itu kemudian sembuh total. Itulah yang dikatakan janji Tuhan akan digenapkan. Kalau Tuhan berjanji, kamu akan jadi A. Kalau Tuhan berjanji, aku akan memperlengkapi. Aku akan memberikan, mengokohkan, menguatkan. Ingat, yang penting janji Tuhan. Bukan segala hal yang membuat kita tersesat. Bukan segala hal yang membuat kita sebenarnya saat ini seperti tawar hati, bahkan kecut hatinya. Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, saya agak mohon maaf kepada Pak David dan mungkin kepada kalian, karena sedikit menyimpang sebetulnya. Saya tuh kepingin sekali sebetulnya memberikan suatu pelajaran atau yang mungkin kalian butuhkan. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa Pak, ini karena dari Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Pak Handoyo untuk mengajar seperti ini. Terima kasih. Tapi memang saya bertanya Pak David, sebenarnya yang diperlukan oleh orang-orang pilihan Tuhan di sana itu apa sebetulnya sih? Yang mungkin saya bisa mempersiapkannya dengan lebih baik lagi. Karena beda sekali ya pelajaran dengan kemudian yang seperti saya sampaikan beberapa minggu ini ya, yaitu mengenai kalau kita terpilih, kalau kita terpanggil, apa yang kita alami, kenapa kita dipanggil, kenapa kita, semuanya itulah yang saya ingin menguatkan aja mereka, karena mereka betul-betul orang pilihan Tuhan. Seperti itu adalah Pak David. Ya ini yang saya sampaikan, dan saya senang sekali kalau saya benar-benar dikasih kesempatan kalian ya untuk bersama-sama dengan kalian. Saya nggak tahu sebetulnya sampai berapa lama kelas ini berjalan ya Pak David? Sampai akhir Desember nih. Sampai Desember. Akhir Desember. Iya. Oh, nggak ada libur, nggak ada apa semua. Nggak ada. Ya, sampai mendekati Desember nanti. Ya. Tapi sungguh sangat berharga dan saya juga Tapi kalau kelasnya sendiri
Iya. Gimana Pak Handoyo? Dan kalau sebetulnya kelasnya sendiri sebetulnya ada arahan yang tertentu. Iya, iya, memang sudah dibuatkan silabusnya. Nah, Itu itu yang ada silabusnya itu ada semua ada hal-hal yang diperlukan itu yang ya, minimum yang diperlukan itu. ya, Tapi hari ini pelajarannya sungguh sangat berharga dan itu mengisi jiwa kita. Karena itu pesan daripada Tuhan juga kan bahwa Dia telah mengorbankan dirinya untuk temannya, untuk sahabatnya, untuk anak-anaknya ya. Itu jadi itu dan diteladani oleh tadi pendeta tadi itu. Nah, kalau seringkali kita itu egois, seringkali kita itu tidak mau berbagi gitu ya. Seringkali memikirkan diri kita sendiri, tetapi ini justru bahkan mengorbankan dirinya untuk orang yang mungkin lebih kurang daripada kita. Ya, ya. Terima kasih Pak Handoyo. Coba salah satu daripada kita yang mau berdoa mungkin dari remote juga boleh, Agape Anis atau siapa, Pak Yonatan juga boleh, atau siapa aja, atau adik-adik juga silakan. Ricky kalau mau berdoa juga boleh. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar ya Tuhan pengalaman hidup dan kesaksian yang luar biasa. Biar hati kami terus ya Tuhan Kau bentuk menjadi orang-orang yang Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan. Dari hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Hando yang telah mengajar kami, berkati setiap pelayanannya, keluarganya Tuhan, kesehatan